Tetapi kalau untuk pelajar yang berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi ini memang sifatnya luas. Oke. Jadi kami mengajarkan anak-anak itu nilai-nilai demokrasi itu bagaimana anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya secara benar, santun. Kalau kita lihat atau posisi kita saat ini, kita sedang di era namanya bonus demografi. Betul ya. Dimana nanti ke depan dominasi suara anak kita tadi sudah singgung oleh Pak Afi adalah investasi ke depan adalah saat ini. Betul. Jadi proses sekarang hasilnya nanti 15 tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih di KPU Kabupaten Kudus, alhamdulillah di kesempatan saat ini kita akan berbincang mengenai demokrasi untuk anak-anak Gen Z, tapi perwakilan nanti yang akan memberikan penyampaian materi dari Bapak Guru ini. Dan yang pertama kami perkenalkan, kita nanti akan berbicara dan akan jagong dengan yang pertama Bapak Nur Afifuddin dari Kepala SMA 2 Kudus yang juga mewakili dari MKKS SMA Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Kudus. Yang kedua, kita nanti akan berbincang dengan Bapak Sugito, mewakili beliau Kepala SMK Lukmanul Hakim, mewakili dari MKKS SMK Kabupaten Kudus. Nah, tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung menyapa kepada beliau berdua untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, monggo Pak Afif yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nur Afifuddin dari SMA Negeri 2 Kudus, sekaligus Ketua MKKS SMA Kabupaten Kudus. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya untuk memperkenalkan diri dari beliau Bapak Sugito. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sugito, saat ini diamanai sebagai Kepala Sekolah SMK Lukman Hakim Kudus. Kebetulan menjadi wakil dari MKKS Kabupaten Kudus untuk bisa berbincang-bincang di KPUD Kabupaten Kudus ini. Selamat siang semuanya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di KPU Kabupaten Kudus. Setidaknya kita nanti akan berbicara, akan jagong terkait dengan fenomena anak-anak kita, siswa didik kita, terkait dengan demokrasi di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan anak-anak ini. Jadi yang pertama kami sapa Pak Afif, Nur Afifuddin dulu. Mungkin bisa menyampaikan tentang kesibukannya sehari-hari atau bagaimana hubungan dengan pekerjaan dengan anak-anak di sekolah dan juga yang lainnya. Monggo. Terima kasih. Jadi saat ini kesibukan saya sebagai Kepala SMA Negeri 2 Kudus, sekaligus juga PLT Kepala SMA 1 Kudus. Pada intinya sehari-hari kami hanya memastikan kegiatan-kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya antar lembaga di MKKS juga berjalan dengan baik antar satu sekolah dengan sekolah yang lain, kemudian pelayanan terhadap masyarakat di sekolah juga memastikan setiap harinya bisa berjalan dengan baik. Itu aja sih sebenarnya. Simpel. Ya, oke. Mungkin
Ini langsung aja berarti bergantian aja waktunya ini. Terus beralih ke Pak Sugito. Kegiatannya sehari-hari Pak, yang pastinya sebagai pengajar di SMK Lukmanul Hakim dan mungkin punya kegiatan yang lain karena Lukmanul Hakim ini kan lembaga swasta, karo Pak Nur Afifuddin kan lembaga negeri kan gitu. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Wahid. Jadi kami memang sehari-hari aktivitas sebagai kepala sekolah di SMK Lukmanul Hakim Kudus seperti apa yang disampaikan oleh Pak Afi, memang sudah rutinitas. Tapi di sisi lain kebetulan kami dipercaya oleh masyarakat desa ini betul dipilih secara demokratis kaitannya dengan KPU sebagai lembaga yang demokratis. Kami dipilih alhamdulillah semenjak tahun 2007 malah itu tapi setiap 5 tahun dipilih lagi Mas sebagai ketua BKM Badan Keswadaan Masyarakat. Itu adalah bentuk social activity aktivitas sosial di masyarakat, bagaimana kita guru ini bisa menjadi tadi tauladan dan seterusnya bagi masyarakat di sekitar kita. Itu aktivitas di luar sekolah Mas sebagai ketua BKM yang ikut membantu pemerintah desa di bidang penataan tata ruang desa dan seterusnya. Berarti sangat selalu terlibat di kampung gitu. Insya Allah. Oke. Kembali ke Pak Afif ini mungkin karakter anak-anak baik di SMA, SMK maupun kalau di Kudus juga ada MA atau Alia. Ini kan juga pasti karakternya kan tidak terus bisa sama kan gitu. Maka kami mungkin Bapak bisa menyampaikan pandangan terkait dengan peran sekolah, terus bagaimana cara menanamkan demokrasi sejati ini, dan melalui sarana apa saja itu yang ada di untuk menanamkan demokrasi di sekolah, gini Pak. Jadi gini, kalau kita bicara tentang demokrasi itu kadang-kadang yang kita bicarakan terlalu sempit, hanya masalah pemilu. Hanya masalah misalnya pilkada, pileg, pilgub, pilbub dan sebagainya. Tetapi kalau untuk pelajar yang berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi ini memang sifatnya luas. Jadi kami mengajarkan anak-anak itu nilai-nilai demokrasi itu bagaimana anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya secara benar, santun, itu juga bagian dari yang kami tanamkan. Penting lagi bagaimana anak-anak ini bisa memahami dan menerima perbedaan pendapat. Gitu. Jangan kalau nggak sama dengan saya berarti salah. Nah, ini kan menerima perbedaan pendapat ini juga sangat-sangat penting. Kemudian menyampaikan pendapat, kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Mengambil sebuah kesimpulan ini tidak ambil kesimpulan sembarangan, tetapi kami ajarkan dengan melalui semacam riset begitu. Ya, ambillah keputusan ketika atau kesimpulan ketika data-data yang terkumpul itu sudah benar lewat observasi, lewat apapun. Nah, mengenai bagaimana cara menanamkannya, kami ada 5 ya Pak, di sekolah itu biasanya ada 5 hal itu. Itu jalurnya itu lewat pembelajaran yang berbasis mata pelajaran. Itu biasanya kita sebut intrakurikuler itu. Ya, jadi kemudian ada jalur yang sekarang itu jalur kokurikuler. Itu pembelajaran yang sifatnya banyak yang berbasis proyek. Ya, jadi diberikan tugas proyek, anak-anak berdiskusi, melakukan kerja bareng, kemudian penyampaian, mempresentasikan dan sebagainya. Ini nilai-nilai demokrasi ini kita dapat. Kemudian yang ketiga lewat jalur yang namanya ekstrakurikuler. Ini juga menanamkan nilai-nilai demokrasi juga sangat penting. Kemudian di sekolah kami dan sekolah yang lain banyak juga itu lewat program-program unggulan. Program unggulan ini misalnya ada forum diskusi siswa. Ada juga asisma, misalnya anak-anak itu secara rutin dengan
aspirasi siswa. Nah ini kita, jadi anak-anak selalu mengadakan seperti apa ya, polling. Pengen apa sih anak-anak? Nah itu disampaikan kepada sekolah lewat polling siswa. Kemudian hasilnya disampaikan, dipresentasikan. Ini juga kami lakukan. Yang terakhir pembiasaan tadi, sopan santun, senyum, sapa, dan seterusnya. Ini juga menyangkut nilai-nilai demokrasi anak-anak yang bertanggung jawab dan berintegritas. Itu iya, secara singkat seperti ya, itu. ada lima metode ya, yang 5 jalur. 5 jalur. Nggih. Nah, untuk ini pengembangan Pak Pung. Nggih. Dan untuk apa namanya ekstrakurikuler sama kokurikuler itu berarti beda ya Pak ya? Beda dalam penerapannya. Nggih. Kalau kokurikuler itu biasanya pembelajaran yang sifatnya tematik antar guru pada mata pelajaran yang berbeda. Jadi dilaksanakan pada jam-jam efektif. Jadi pagi gitu nggih. Jadi kemudian kalau ekstra itu kan tidak berhubungan langsung dengan mata pelajaran dan dilaksanakan biasanya di luar jam-jam efektif, di sore hari biasanya. Di luar JTM ya Pak ya. Nggih, tetapi dua-duanya mempunyai peran yang penting di dalam berhubungan dengan penanaman nilai-nilai demokrasi tadi. Oke. Mungkin terkait dengan ini Pak, pelaksanaan pilkada dan pemilu yang kemarin ini masih Pak Afif ini, karena di pemilu kemarin pemilu dan pilkada itu kan di tahun yang sama. Tahun yang sama. Sama-sama kita pelaksanaannya di tahun 2024. Okay. Nah, sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU ini dari kami dan KPU terkait terhadap siswa-siswa, terhadap siswa-siswi itu apakah sudah mengena? Apakah sosialisasi yang kami laksanakan ini efektif? Ini apa belum begitu Pak? Kalau menurut saya sosialisasi yang disampaikan oleh teman-teman di KPU khususnya di Kabupaten Kudus ini kalau saya lihat kan ada beberapa metode. Iya. Ya, beberapa metode. Ada yang langsung ke sekolah. Ya, tentang apa? Pemilih pemula itu seperti apa? Ya, disampaikan kewajiban, haknya dan seterusnya. Tapi di luar itu anak-anak sekarang kan sudah melek teknologi. Nah, saya amati itu KPU juga mempunyai di sosial media ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, dan anak-anak sekarang proaktif ke sana. Ya, sehingga mereka tahu kok. Seperti kemarin misalnya pemilihan gubernur, pemilihan bupati, anak-anak itu juga teman-teman KPU juga waktu itu karena mungkin keterbatasan waktu dan tenaga juga tidak banyak hadir ke sekolah. Tetapi anak-anak tahu juga ketika kami tanya siapa sih calon bupatinya, bisa menyebut apa sih program-program bupati dan wakil bupati, pasangan A, pasangan 1, pasangan 2 dan sebagainya. Anak-anak bisa, ketika saya tanya dari mana Anda tahu? Kan di IG-nya ada Pak, di IG KPU. Kan di YouTube-nya ada. Nah, sehingga sosialisasi seperti saya anggap cukup baik, terutama kepada pemilih-pemilih pemula. Ya masalah nanti memilihnya kemana itu hak dari anak-anak. Tapi setidaknya mereka tahu bahwa saya ini bukan dianggap nanti misalnya sebagai objek saja, tapi dia mampu sebagai subjek. Sehingga mereka bisa nuntut kok sampai sekarang. Artinya bisa nuntut itu ketika pasangan yang jadi programnya ini sekarang seperti apa, mereka bisa membandingkan kok. Dan mereka protesnya juga lewat saluran-saluran tadi, sosial medianya, apanya dan sebagainya, ditulis di komen-komen ini juga ditulis. Ya sosialisasi seperti ini, ya mungkin ke depan peran dari anak-anak pemilih pemula juga banyak dilibatkan, terutama ada kegiatan-kegiatan yang menarik. Misal kegiatan menarik itu diajak, kalau kemarin saya berikan tugas. Anak-anak yang pemilih pemula itu lewat tadi kegiatan kokurikuler itu ke TPS terdekat mendokumentasikan atau membuat film dokumenter. Jadi A sampai Y termasuk wawancara dengan KPPS ya, itu kan di TPS. Itu saya berikan tugas itu.
Sehingga jangan, artinya mencari pengetahuan itu jangan mengandalkan atau jangan menunggu apa yang disampaikan atau kehadiran dari bapak-bapak atau ibu komisioner KPU, karena waktunya juga terbatas. Betul. Tapi untuk kunjungan-kunjungan pendampingan alhamdulillah sudah cukup baik, dan seperti saya sampaikan tadi memang metodenya harus lebih variatif. Iya, metodenya harus lebih variatif. Kalau dulu kan datang simulasi dan sebagainya, belum seperti sekarang sosial media itu sangat dibutuhkan. Gitu Bapak. Oke, terima kasih. Kita menuju ke Pak Sugito. Ini terkait dengan pengenalan demokrasi di sekolah. Mungkin tidak jauh beda dengan baik SMK maupun SMA kan gitu. Karena anak-anak ini kan generasi Gen Z semua. Sehingga dan rata-rata ini kalau yang kelas 11 dan 12 itu kan sudah sebagai pemilih pemula. Betul. Ini bagaimana ini anak-anak salah satu cara mengenalkan dari sekolah mengenalkan proses demokrasi untuk anak, dan ini melalui mungkin salah satunya adalah melalui pemilihan ketua OSIS. Nah, proses yang ada ini yang mungkin Pak Gito pahami, Pak Gito laksanakan, yang sering dilaksanakan di lembaganya, proses pemilihan ketua OSIS-nya ini terlaksana bagaimana ini Pak? Terlaksananya ini gimana gitu? Ya, terima kasih Mas Baik selaku host, luar biasa. Jadi memang proses demokratisasi di lembaga sekolah terutama ini sudah luar biasa, dan itu sudah menunjukkan bahwa generasi Gen Z Pak ya, Pak Habib. Ini kalau data KPU kemarin sebelum saya menjawab itu sekitar 52% itu adalah pemilih dari Gen Z dan milenial. Itu luar biasa, sehingga menjadi sangat dominan bahwa arah demokrasi ke depan adalah milik anak-anak kita. Nah, oleh karena itu kita ini adalah sebagai pembina, pembimbing kepada anak-anak kita bagaimana mereka nanti akan mewarnai demokrasi ke depan. Nah, mengenai pertanyaan tadi terkait dengan pelaksanaan demokrasi di sekolah, di lembaga, ini setidaknya ada satu yang kami lakukan, yaitu terkait dengan pemilihan ketua OSIS. Betul, ketua OSIS. Nah, bagaimana pemilihannya? Terutama yang pertama adalah kaitan dengan penjaringan calon. Biasanya dari berbagai penjaringan calon dulu. Kemudian tentunya ada kriteria, kriteria mulai dari etika, kemudian penilaian, adab, akhlak dan seterusnya. Jika nanti ini akan diusulkan sebagai calon pemimpin calon ketua OSIS dari masing-masing kelas, semacam ada perwakilan MPK, musyawarah perwakilan kelas gitu Pak Habib. Nah, itu nanti kita calonkan Mas. Itu sehingga nanti yang dicalonkan tentunya sudah memenuhi kriteria yang ada. Betul, itu yang pertama. Kemudian dari situ kita akan sarannya sebagai pilihan tadi menggunakan semacam, kalau sekarang kan digitalisasi Pak Afif, maka ada voting, betul, kira-kira begitulah. Apalagi jurusan kita Pak Afif itu PPLG Pak, pengembangan perangkat lunak dan game. Jadi berarti betul, itu sudah on the track ini. Gitu. Sesuai. Langsung mengaplikasikan Pak Afif. Jadi SMK Lemhalim Kudus ini jurusan PPLG mengaplikasikan Pak Afif. Di satu sisi memang pembelajaran, di sisi lain memang terkait dengan demokratisasi. Itu. Kemudian dari situ nanti juga ada langkah berikutnya, yaitu penilaiannya tentunya hasil yang transparan, yang segera bisa langsung diketahui oleh pemilih-pemilihnya. Lebih transparan Pak Afif. Nah, langsung. Itu. Dan partisipasinya Pak Afif itu luar biasa, walaupun memang belum 100%. Tapi setidaknya tahun kemarin sekitar 80-an, sekarang sudah menginjak 90% dari jumlah partisipasi. Itu Mas Baik yang bisa kami sampaikan, bahwa pelaksanaan pemilihan ke ketua OSIS yang di lembaga kami. Kira-kira begitu Mas Baik. Iya. Mungkin gini Pak, untuk proses pengenalan demokrasi dan terutama setelah
kalau di KPU kan setelah pemilu dan pilkada. Kalau di sekolah itu kan setelah pilketos namanya, pemilihan ketua OSIS kan gitu. Nah, mungkin pemahaman atau penanaman demokrasi kan tidak akan selesai di situ, tidak berhenti, tetap akan jalan. Nah, ini tetap jalan. Kami juga tetap jalan. Dan kadang di KPU pun banyak pertanyaan-pertanyaan. KPU nek ora ya tahapan, kalau tidak pada tahapan mau apa? Kerjanya apa kan gitu. Nah, seakan-akan pendidikan politik atau pendidikan demokrasi itu kan selesai kalau tidak ada tahapan. Iya, betul. Mungkin gini Pak, di lembaganya panjenengan ini bagaimana cara nih? Mungkin saran dari panjenengan kerjasama dengan KPU, baik secara lembaga maupun secara mandiri. Mungkin sarannya panjenengan gimana ini Pak? Oh iya, itu memang betul. Tahapan-tahapan pemilu tidak hanya sebatas saat pemilihan, betul. Yeah. Setelah itu ada semacam edukasi lagi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Afif tadi, memang perlu ada semacam edukasi kepada anak-anak, ya, sehingga nanti tahapannya akan selalu berlanjut, berkesinambungan kan begitu. Nah, terkait dengan kerjasama dengan KPU, saya kira tahapan yang dilakukan oleh KPU sudah bagus karena Gus to School kan sudah jalankan. Tinggal bagaimana caranya nanti bisa KPU untuk terus berkesinambungan, misalkan membuat semacam apa Pak, pamflet atau buku apalah ya. Ya, buku saku. Buku saku katakanlah seperti itu nggih. Nanti bisa diedukasikan kepada anak-anak didik kita. Sehingga nanti anak betul-betul bisa mengikuti proses demokrasi, termasuk juga tadi yang disinggung oleh Pak Afif mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelaku demokrasi. Kemudian juga terkait dengan kebebasan berpendapat, tapi juga tetap bertanggung jawab kan gitu ya. Sehingga kemudian juga hal-hal yang terkait dengan perbedaan pendapat itu juga hal yang biasa gitu. Tidak perlu diruncingkan dan dileres. Nah, itu perlu memang KPU nanti bisa lebih mendalam. Kalau sekarang ini sudah berjalan yang baik, tentunya akan lebih ditekankan. Kalau sekarang nama deep learning lah, kira-kira begitu Mas. Jadi deep learning kalau pembelajaran kita. Jadi nanti akan lebih diperdalam oleh KPU. Nah, sehingga nanti KPU akan tidak hanya sebatas pada awal-awal persiapan menjelang pilkada atau pemilu gitulah, kira-kira Pak Afif gitu gitu. Nah, gitu Mas. Mungkin peluang yang bisa Pak dikerjasamakan antara lembaga pendidikan dengan KPU apa itu Pak? Ya, kebetulan kami kan dari jurusan PPLK tadi ya, PPLG, misalkan adanya digitalisasi, kita kan bisa digitalisasi, mungkin e-votingnya juga bisa, kemudian dari softwarenya juga bisa dikerjasamakan dengan teman-teman atau anak-anak yang jurusan softwarenya itu kan bisa, sehingga nanti akan sinergi antara KPU dengan lembaga pendidikan akan semakin kokoh, semakin kuat dan semakin harmonis gitu. Siap ya. Terima kasih ini Pak. Mungkin kembali ke Pak Afif ini. Ini seberapa penting peran generasi muda dalam menjaga demokrasi ke depannya Pak? Di awal tadi saya menyampaikan tentang nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan terhadap pelajar sekaligus juga generasi muda sekarang. Kalau nilai-nilai demokrasi misalnya menyampaikan pendapat secara santun, menerima perbedaan, kemudian berintegritas, komitmen, bertanggung jawab, ini sudah terinternalisasi dalam diri setiap generasi muda, maka kualitas demokrasi yang akan datang akan terjamin. Tetapi kalau nilai-nilai ini tidak terinternalisasi, tidak masuk ke dalam masing-masing siswa sebagai generasi muda, nantinya ya demokrasi ke depan kualitasnya ya kualitas okol. Artinya okol itu beda pendapat yang penyelesaiannya lewat kekerasan. Tidak lewat diskusi, adu argumentasi dan cari solusi. Ya, sehingga maka demokrasinya
saya katakan kurang bertanggung jawab. Ketika ada menerima sebuah nyun sewu kekalahan misalnya, atau menerima sebuah perbedaan, ini kan sangat penting. Tidak diselesaikan tadi saya sampaikan dengan kekerasan-kekerasan, dengan anarki dan sebagainya, tetapi disampaikan lewat wadah atau jalur. Kalau sudah kita tanamkan sampai sekarang, jadi memang di tangan generasi sekarang, generasi demokrasi mungkin generasi Indonesia emas lah misalnya 15 tahun yang akan datang misalnya, itu adalah sekarang. Itu tugas dari sekolah, tugas dari satuan pendidikan, memang tugas dari kita-kita Pak Gito, memang menanamkan ini lewat berbagai jalur tadi. Ketika kita berhasil sekarang, 20 tahun ke depan akan berhasil. Ketika kita gagal sekarang, berarti besok yakin masih gagal gitu. Karena yang terjadi saat ini adalah hasil pendidikan 15-10 tahun yang lalu gitu. Karena pendidikan kan investasi Pak, investasi jangka panjang bukan jangka pendek. Betul. Jika simpulannya peran generasi muda saat ini akan memegang peran penting di dalam dunia demokrasi kita, kualitas demokrasi kita 5 bahkan 10-15 tahun yang akan datang di tangan mereka lah gitu. Betul. Nah ini masih Pak Habib mengacu pada pelaksanaan pilkada kemarin. Ini yang pilkada aja. Oke, karena siap. yang pemilu kan sudah di Februari ini yang paling paling dekat itu kan pilkada. Mengacu di pelaksanaan pilkada, pandangan Bapak ini terkait pelaksanaan pilkada serentak di negara kita lah, di Indonesia, karena memang pelaksanaan pilkada itu kan serentak senusantara. Betul. Tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Jawa Timur, semuanya serentak. Nah, niki pandangan panjenengan ini terkait pelaksanaan pilkada itu bagaimana? Mungkin sekalian wacana-wacana, mungkin masukan-masukan terkait itu. Mungkin ya kita semuanya dari dua sisi ya Pak, ya kelebihan dan kekurangannya begitu. Kadang-kadang kalau saya di kekurangannya dulu, persiapannya kadang-kadang terlalu mepet. Tahapan-tahapannya itu terlalu mepet dan sebagainya, kan memang seperti dikejar waktu. Untuk menciptakan sebuah pesta demokrasi secara serentak di seluruh Nusantara. Kelebihannya memang efektif. Di waktu itu efektif, selesai. Tidak seperti 5 tahun yang lalu, kemudian pada tahun yang sama terjadi 2 kali pemilihan. Sakit hati di pemilihan yang awal, sakit hatinya terbawa ke pilkadanya, atau di pileknya terbawa di pilkada begitu, sehingga tidak selesai. Nah, tapi saya menggarisbawahi serentaknya Pak. Ya. Itu bisa kita laksanakan seperti kata-kata serentak ini, kerjasama KPU dengan sekolah kan sudah berjalan. Sudah. Ketika Pilketos, anak-anak juga pinjem yang ada di KPU. Contohnya misalnya bilik suara, kotak suara. Kemudian mereka juga minta petunjuk ke KPU bagaimana baiknya sebagainya. Mengapa tidak diserentakkan? Nah, jadi semua sekolah SMA misalnya dengan berbagai dinamika yang ada, mungkin ada yang namanya Pilketos serentak misalnya. Ya, kita mencoba mensosialisasikan sehingga nanti diadakan evaluasi bersama. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, disinilah peran KPU yang bagus nanti bisa ke anak-anak lah kan lebih intens begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini kembali ke Pak Sugito ini mungkin. Nah, seberapa penting nih peran Gen Z untuk demokrasi masa depan nih Pak? Iya, terima kasih. Ini adalah sebuah tema yang bagus Mas. Tema kita kan suara anak sekolah, suara masa depan. Betul. Kalau kita lihat atau posisi kita saat ini, kita sedang di era namanya bonus demografi, betul ya. Dimana nanti ke depan dominasi suara anak kita tadi sudah singgung oleh Pak Afi adalah investasi ke depan adalah saat ini.
Jadi proses sekarang, hasilnya nanti 15 tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu, ini saat ini adalah momen tepat dengan di era atau pas saat bonus demografi ini, kita selalu mengadakan bimbingan dan kerjasama antara KPU dengan lembaga sekolah. Nah, itu sangat penting. Dan tadi saya sudah singgung bahwa harmonisasi antara KPU dengan lembaga sekolah sudah berjalan baik. Tinggal nanti intensitasnya ditingkatkan, kemudian tidak sebatas pada awal-awal menjelang pemilu lah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, sebagai tadi disinggung oleh Pak Arif ya, misalkan ada pil ketos serta misalkan itu sangat luar biasa karena apa? Ada semacam standarisasi misalnya. Betul, standarisasi. Kemudian juga ada kesadaran kolektif bahwa ini ada merupakan tanggung jawab kita semua, anak-anak dilibatkan. Betul. Kemudian juga ada inovasi. Nah, inovasi tidak hanya sebatas misalkan pembelajaran di kelas, tapi juga langsung pembelajaran praktek kan begitu Pak nggih. Oh, pemilihan ketua OSIS itu kan secara demokratis berjalan langsung. Nah, kira-kira begitu Mas. Iya. Alhamdulillah ini ternyata jagongan kita ini gayeng Pak, sehingga sudah mencapai penghujung waktu ini Pak. Sudah penghujung waktu. Mungkin untuk yang paling akhir Pak, yang paling akhir mungkin harapan kami sangat masukan panjenengan berdua mungkin dari Pak Apip, harapan untuk KPU Pak ke depannya untuk ya walaupun tadi sudah kita singgung sedikit. Nah, harapan ke KPU untuk penanaman demokrasi bagi anak-anak kita, anak didik kita, baik terutama di pemilih pemula, baik untuk menghadapi pemilu 2029 nanti dan juga pilkada yang entah kapan nanti. Tapi yang pasti 2029 pasti ada pemilu. Karena sudah terjadwal. Nah, mungkin harapannya Pak, monggo Pak. Harapan saya untuk anak-anak pemilih pemula Gen Z ini memperkuat pemahaman dari pemilih pemula. Jadi ada pendampingan, selalu ada update informasi terhadap anak-anak, tidak harus melalui kegiatan yang langsung ketemu atau luring, bisa juga dengan melalui sosial medianya KPU. Kemudian dibuatkan semacam semacam ini Pak, kegiatan-kegiatan yang mengarah ke digital. Jadi misal aja ada lomba untuk anak-anak SMA, misalnya lomba fotografi misalnya, atau lomba membuat film pendek tentang demokrasi. Demokrasinya yang cukup di dalam sekolah aja, di dalam sekolah. Itu. Kemudian di Instagram nanti dikirim di Instagramnya KPU misalnya. Jadi anak akan mengenal KPU lebih dalam. Saya yakin ketika sudah kenal Instagramnya, mungkin YouTube-nya, mereka akan melihat, oh KPU Kudus ada toh, walaupun masih jauh proses pemilihannya. Nah, itu ada kegiatan ini adalah pendampingan secara tidak langsung, pemberian informasi secara tidak langsung. Harapan kami seperti itu, dan semoga harapan yang terakhir itu semacam tadi disampaikan Pak Gito juga, Pilketos serentak bisa direalisasikan. Untuk tahun 2026. Ya, gitu. Insyaallah nanti. Ndak lanjuti dari harapan yang disampaikan oleh Pak Afif ini Pak Gito. Saya menarik terkait dengan pendapat yang digitalisasi. Kebetulan di SMK-nya panjenengan kan memang itu jurusannya. Pripun menurut panjenengan nih terkait harapan-harapan itu untuk pelaksanaan pilkada ke depan? Ya, harapan kami bahwa KPU bersama lembaga sekolah ini tetap menjalin kerjasama strategis terkait dengan edukasi demokrasi terhadap anak-anak kita. Itu yang pertama. Memang kegiatan rutin literasi kepemiluan ini tetap dijalankan oleh
sekolah dan KPU terus Oke, berkesinambungan oke. nggih. Nggih. Ya, kemudian yang kedua itu memang ada program duta lah, semacam duta apa Mas, duta demokrasi, duta pelajar nggih, Nggih. yang melibatkan anak-anak kita sehingga nanti akan semakin tergugah kesadarannya di dalam ikut kontribusi untuk pemilu yang cerdas, damai dan bertanggung jawab kan begitu. Kemudian harapan kami berikutnya adalah semacam kolaborasi inovasi digital tadi yang disinggung oleh Mas Wahib. Ini sungguh luar biasa karena nanti bisa kerjasama dengan SMK-SMK atau sekolah vokasi yang jurusannya adalah IT. IT. Oke, betul. IT sehingga nanti akan lebih bisa menjangkau karena keterbatasan kita bisa menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau lewat digitalisasi itu. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya Mas, harapan kami juga ini edukasi terkait dengan banjirnya informasi Pak Afif. Ini kan jangan sampai anak-anak kita ini menjadi korban hoax kan begitu. Itu Pak yang ya paling- betul. Itu kan juga Penting banget betul, itu. Ya. imbas dari adanya digitalisasi. Digitalisasi. Nah itu harapan kami Mas Wahib dan teman-teman dari KPU, semoga kerjasama kita nanti akan semakin solid, semakin harmonis di masa yang akan datang. Iya. Matur nuwun. Nggih. Mungkin yang terakhir closing ceremony dari Pak Afif. Dari saya untuk pemula generasi atau Gen Z, jadilah pelaku demokrasi yang bertanggung jawab, berintegritas, Iya. kemudian mampu menerima perbedaan pendapat dan tentu saja berani menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Ya, matur suwun, terima kasih Pak Afif. Mungkin dari Pak Gito sebagai closing ceremony. Ya, terima kasih kepada anak-anakku semua saat ini yang sedang di era-era digitalisasi Gen Z. Ini adalah suara anak sekolah, suara masa depan. Maka kita harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita putuskan. Tadi integritas, kemudian antara hak dan kewajiban kita harus seimbang, sehingga nanti apa yang kita lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan di masa yang datang, dan juga sebagai pelaku utama karena dominasi generasi muda saat ini data KPU menyampaikan 52%. Oleh karena itu anak-anakku semua ini adalah calon-calon pemimpin masa depan, adalah pelaku-pelaku demokrasi yang akan datang. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Afif, terima kasih Pak Gito sudah menyempatkan waktunya di untuk hadir dan ngobrol-ngobrol kayak di KPU Kabupaten Kudus. Dan yang terakhir dari kami, bahwa kesuksesan pilkada, kesuksesan pemilu ini salah satu faktornya adalah dari partisipasi atau kehadiran pemilih. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan Gen Z atau para pemilih-pemilih pemula ini nanti bisa menggunakan haknya untuk menyuarakan, dan setiap ada event, setiap ada momen pemilihan bisa bersama-sama datang ke TPS. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih Pak Afif, terima kasih Pak Gito, dan dari saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.